Anda masih di Rosi. Danantara diklaim menjadi sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara terbesar di dunia. Nilai aset yang dikonsolidasikan dari perusahaan BUMN ke dalam Danantara mencapai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Saya bersama Rosan Roslani, Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi. Serta Raymond Chain yang melalui platformnya banyak memberikan edukasi tentang investasi keuangan. Saya kembali lagi ke Raymond. Sudah dijelaskan dan kemudian sudah ada janji, kenapa masih pesimis? Janji itu sebenarnya nggak cukup ya. Sama kayak kalau kita pacaran ya, misalnya udah sering selingkuh, saya janji nggak akan selingkuh lagi. Ini udah 2 kali nih soal selingkuh. Soalnya aku belum punya istri, jadi kita harus siap-siap kan ya. Karena ini my core belief tentang Danantara. Ini salah satu kendaraan paling penting that will make or break emasnya Indonesia di 2045. Gimana sekali lagi Ini kendaraan paling penting Indonesia untuk mencapai 8% dan mencapai Indonesia emas 2045. Oke, atau misalnya tadi ini akan membuat Indonesia yang berhasil atau bisa juga sebaliknya. Atau kalau misalnya ini gagal, seandainya ini gagal, Indonesia kelewatan jendela bonus demografinya dan tidak jadi menjadi negara maju. Oke. Jadi kamu percaya bahwa jadi secara konsep kamu tahu bahwa Danantara ini sebuah proyek yang luar biasa. Luar biasa. Tetapi yang tidak membuat kamu yakin adalah tata kelolanya. Benar. Jadi baik konsepnya gini, kita tuh nggak bakal bisa maju tanpa FDI. Sebenarnya FDI itu salah satu faktor penting asing berinvestasi ke negara kita. Membuka lapangan pekerjaan, transfer knowledge, dan lain-lain. Tapi kita ngelihat dari beberapa tahun terakhir, malah jatuhnya ke negara-negara lain tetangga kita. Jadi banyak perusahaan-perusahaan global yang harusnya membuka di sini ke luar negeri. Karena instabilitas politik, karena manpower kita kurang pintar, dan birokrasi gitu, ketidakpastian hukum gitu kan. Kalau gitu kalau anak dalam negeri saja tidak memiliki trust yang begitu tinggi, bagaimana bisa juga mendapatkan trust dari investor, Pak Rosan? Ya kan building trust, we cannot build trust overnight. Building trust itu kita harus dalam jangka waktu yang cukup, yang panjang. Dan kalau kita bicara FDI, memang FDI ini, saya melihat ini, room to grow yang dari FDI kita tuh besar, masih besar. Saya sempat sampaikan di beberapa kesempatan, ini investasi FDI yang masuk ke Indonesia, ke ASEAN lah ya, ke ASEAN itu 230 sampai 240 miliar dolar. Hanya 11 sampai 12% yang masuk ke Indonesia. Sedangkan ekonomi Indonesia itu 36 sampai 37% of ASEAN. Populasi kita 41% of ASEAN. Jadi kalau dilihat itu room to grow-nya kita untuk FDI itu masih besar. Tetapi benar, PR-nya juga masih banyak. Rule of law, ya kemudian masalah harmonisasi kebijakan harus disempurnakan, dan beberapa hal lagi. Kalau misalnya kemudian saya tajamkan seperti ini, salah satu mungkin orang masih bertanya terkait good governance. Benchmarknya misalnya, let's say, Temasek misalnya. Siapa yang diberikan kepercayaan atau para profesional yang ada di Temasek? Bagaimana kemudian Pak Rosan juga menjawab bahwa mereka yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan Temasek ini juga memiliki indikasi punya keterkaitan pada patron-patron politik atau kekuatan politik. Jadi tidak pure seorang profesional. Ya kalau kita lihat misalnya Temasek ya dulu pimpinannya juga istri Perdana Menteri. Istri Perdana Menteri Singapura. Kemudian tapi dia itu diperkuat oleh jajaran timnya itu sangat-sangat kuat. Ada yang dari warga negara luar asing dan yang lain-lain. Dan kita pun membuka ruangan juga. Bahwa ini good point. Kalau dibilang para profesional lah istri Perdana Menteri. Kenapa bisa dipercaya? Kok ketika di sini bilang itu kayaknya ada kaitannya dengan patron politik atau misalnya Pak Rosan pernah menjadi TKN. Kenapa yang istri Perdana Menteri bisa dipercaya? Sementara Pak Rosan yang non partisan tidak punya KTA partai politik kemudian bisa dicurigai. Bagaimana kamu menjawab ini, Raymond? Bayangin kalau Indonesia selama 20 tahun terakhir nggak rame soal news politik atau korupsi deh. Mungkin mereka nggak bakal nanya. Balik lagi ke masalah track record dari pembentukannya, ini harus objektif dan profesional. Benar-benar purely return on investment, harus bikin cuan, membuka lapangan pekerjaan.
Tapi dari pembentukannya, saya ada pertanyaan Pak. Jawab dulu. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa ini ada kaitannya dengan lingkar kekuasaan atau politik, tema seks sebagai benchmark yang sukses, itu istrinya Perdana Menteri. Benar, karena track record gitu loh. Kalau Pak Prabowo kan sangat percaya sistem meritokrasi berdasarkan merit. Ada track record bahwa menunjukkan bahwa dia sukses gitu sebelumnya. Tapi Indonesia dan pemerintah tidak menunjukkan selama 10 dan 20 tahun terakhir bahwa itu bisa dipercaya gitu. Mungkin title dan lain-lain, tapi kan aktivitas dari project-project yang ada itu nggak menimbulkan kepercayaan publik. Pasti kita bertanya. Dan menurut aku, bertanya itu bagus. Artinya kita kritis, kita belum apatis. Pertanyaannya kayak apakah ini akan dikorupsi? Apakah ini ada tindakan pasti bahwa tidak akan korupsi? Dan pertanyaan aku yang dititip banyak kayak gini. Kenapa mantan Pak Presiden ada di dalam jajaran gitu loh? Role-nya apa gitu loh? Kalau misalnya ngomong investment fund, professionals mungkin dari fund manager di luar dan lain-lain itu lebih cocok gitu misalnya jadi dewan penasehat atau dewan pengawas gitu. Mungkin dijawab Pak Rosan. Ya memang kalau kita lihat memang ada dewan pengawas ya, ada dewan pengawas, kemudian ada dewan penasehat, ada global advisors juga yang dimana itu nanti terdiri dari prominent orang-orang yang reputable dari seluruh dunia itu juga ada. Kemudian memang Bapak Presiden ingin mengajak Pak mantan presiden itu untuk melihat langsung kenapa. Ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, sebenarnya Bu Megawati juga diajak. Karena beliau melihat ini adalah tanggung jawab yang besar dan semua mempunyai rasa ingin memiliki. Jadi ya why not gitu. Kalau dengan pengalaman. Ya, why not Raymond? Gitu. Soalnya good governance itu dengan prinsipal meminimalisir resiko untuk terjadinya tidak profesional. Good governance kan ada resikonya kan. Kalau misalnya dari jajarannya udah ada kepentingan pribadi, politik, atau partai, atau belum lagi soal role regulator dengan operator gitu misalnya. Itu kan ruang, celah untuk terjadinya penyimpangan. Pure good governance adalah meminimalisir segala macam ruang untuk tidak adanya celah untuk terjadi persimpangan gitu. Sama kayak kalau selingkuh, jangan kasih dia jalan-jalan. 3 kali. Tapi benar kan, secara logika begitu kan. Jadi jangan memberikan ruang supaya terjadi penyimpangan. Iya. Tadi Anda mengatakan ada regulator sekaligus eksekutor. Pak Rosan, bagaimana menjawab bahwa menteri juga menjadi kepala BPI atau juga wakil menteri BUMN juga Danantara. Bagaimana menjawab misalnya regulator sekaligus eksekutor juga dalam satu wadah di mana ini sungguh-sungguh diharapkan sangat profesional. Kita kan tadi disampaikan dikeluhkan masalah birokrasi yang lambat, yang berbelit dan yang lain-lain. Nah kalau dilihat bahwa ini saya menteri investasi dan Danantara ini adalah tujuan utamanya investasi. Latar belakang saya 25 tahun investasi, iya pernah saya jadi dubes di Amerika Serikat juga. Tetapi ini adalah hal yang bukan yang bertolak belakang. Jadi roadmap kita yang sudah kita jalankan, ya, yang kita sudah cadangkan, misalnya dari investasi apa sih prioritas kita, bagaimana kita ingin menarik investor asing. Nah, sekarang kita juga ada Danantara, yang dimana kita sekarang tidak hanya berbicara ke mereka, misalnya di Kementerian Investasi, ayo investasi di FDI, ini apa opportunity-nya, ini kesempatannya, tetapi saat bersamaan kita juga bilang, kita bisa investasi bareng juga dengan you. We put skin of the game gitu. Jadi itu akan menimbulkan kepercayaan juga kepada mereka. Dengan harapan apa? Ya FDI juga makin meningkat. Karena kalau kita taruh dana juga, ya mereka juga percaya pemerintah Indonesia juga taruh dana gitu. Jadi itu yang coba kita ciptakan supaya tidak lagi terjadi silo-silo. Tetap dengan menjaga keprofesionalan kita masing-masing gitu. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang saling komplementari, saling sinergi begitu. Raymond? Ya, saya tetap mungkin dengan pertanyaan pertama sih Pak masih belum terjawab mungkin ya. This project is too big to fail. Ya. Ini saya punya harapan besar banget. Proyek ini saya nggak boleh gagal. Nggak boleh gagal dan nggak bisa gagal. Kalau dia gagal, we will miss our window untuk menjadi negara maju. Bonus demografi ini sangat-sangat tight waktunya. Orang produktif tapi tidak bisa bekerja. Dan kedaraan investasi itu salah satu yang paling tepat untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi benar soal Danantara bisa jadi anchor di mana nanti FDI bakal ngucur bareng gitu misalnya. Tapi balik lagi sih Pak, soal eksekusinya itu. Saya governance-nya kan saya janji tidak akan selingkuh gitu. Tapi janji itu harus disertai dengan aksi-aksi kecil misalnya kayak public audit atau webinars atau community meetings atau cara komunikasi yang lebih transparan, mungkin sistem ERP atau teman-teman bisa dibuat semi publik dan bisa diakses oleh publik. Jadi
selain dari janji ini tidak akan terjadi korupsi, ada aksi-aksi yang mendukung dan memastikan warga bahwa lihat aja sendiri gitu misalnya. Ya nggak perlu lewat DPR, nggak perlu lewatnya, publik aja gitu misalnya. Jadi pertanyaan besarnya adalah kekhawatiran ini bakal jadi ajang korupsi lagi atau enggak? Itu sebenarnya Itu paling simple. semua dari pertanyaan itu mengerucut apakah ini akan jadi ladang bancakan lagi atau tidak. Bener, itu paling gede, baru pertanyaan selanjutnya nyusul.